Nah, penjelasan mengenai SPT saya ulang lagi ya. Penjelasan mengenai SPT itu di Undang-Undang KUP itu dibahas mulai pasal 3 sampai pasal 8 ya. Jadi di Undang-Undang KUP penjelasan mengenai SPT itu dibahas mulai pasal 3 sampai pasal 8. Nih, pasal 3 sampai pasal 8. Itu isinya SPT, 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 SPT. Ya. Nah, apa sih Pak sebenarnya SPT itu? SPT itu adalah surat yang digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang serta untuk melaporkan tentang yang pertama pembayaran atau pelunasan yang telah dilakukan atau yang telah dilaksanakan sendiri ya atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam jangka waktu 1 tahun atau masa pajak. Jadi yang pertama SPT untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hitung-hitungan tentang utang pajak kita. Ya. Kemudian yang kedua, di samping melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan tentang jumlah pajak yang terhutang, SPT juga digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, kemudian untuk menjelaskan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak yang kita terima. Jadi penghasilan yang akan kita terima penghasilan yang kita terima nanti itu ada penghasilan yang merupakan objek pajak, ada penghasilan yang bukan objek pajak gitu loh. Nah, contohnya apa? Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak nanti akan saya bahas detail ketika saya membahas tentang pajak penghasilan. Oke, paham anak-anak? Iya, Pak. Oke, kemudian SPT juga digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban yang kita miliki. Jadi di dalam SPT itu yang kita laporkan itu bukan hanya hitung-hitungan tentang pajak yang terhutang, tapi juga pembayarannya, terus jenis-jenis penghasilan yang kita terima itu juga dilaporkan, serta harta dan kewajiban atau utang kita itu kita laporkan, ya, melalui SPT. Nah, penjelasan mengenai SPT itu berada di pasal 3 sampai pasal 8 di Undang-Undang KUP ini ya. Nih, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, dengan lengkap, jelas, bla 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 ya. Seperti itu. Jadi di pasal ini disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib ya. Di sini hukumnya wajib bukan sunnah. Kalau wajib itu harus ya, harus mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas seperti itu. Oke, paham ya anak-anak ya? Yes, sir. Yes, good, very good. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, SPT itu apakah ada jenisnya? Iya. SPT itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Kalau SPT masa itu digunakan untuk melaporkan pajak untuk satu masa pajak. Satu masa pajak itu maksudnya untuk melaporkan pajak 1 bulan, ya, untuk melaporkan pajak selama per bulan atau selama 1 bulan. Jadi nanti ada SPT masa bulan Januari, SPT masa bulan Februari, SPT masa bulan Maret, SPT masa bulan April sampai di Desember. Nah, jenis yang kedua itu adalah SPT tahunan. SPT tahunan adalah SPT atau surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak untuk masa 1 tahun. Seperti itu. Penjelasan saya bisa dipahami, Kak? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak,
pajak apa saja yang harus dilaporkan dengan menggunakan SPT massa dan pajak apa saja yang harus dilaporkan dengan menggunakan SPT tahunan ya. Nah, untuk SPT massa, contohnya pajak yang dilaporkan yang pelaporannya menggunakan SPT massa, contohnya adalah PPh pasal 21 atau pajak penghasilan 21 seperti itu. Ada yang menyebutnya PPh pasal 21, ada yang menyebutnya PPh 21. Nah, untuk PPh 21 itu nanti dilaporkan pajaknya pakai SPT massa plus pakai SPT tahunan. Jadi PPh pasal 21 nanti melaporkannya 2 kali ya. Khusus untuk PPh pasal 21 melaporkannya 2 kali. Setiap bulan dilaporkan, setiap tahunnya juga dilaporkan. Kalau setiap bulan itu namanya nanti menggunakan SPT massa 1721. Namanya SPT massa 1721. Oke, seperti itu. Kemudian pajak pertambahan nilai itu juga dilaporkan tiap bulan dengan menggunakan SPT massa 1111. Ya. Kemudian PPh pasal 22 atau PPh 22 itu juga dilaporkan dilaporkan setiap bulan dengan menggunakan SPT massa pajak penghasilan PPh 22. Ya, seperti itu. Oke, dari sini paham anak-anak? Yes, paham, Pak. Oke. Adakah di antara kalian pernah lihat model SPT itu seperti apa? Belum. Belum. Oke. Belum, Pak. Baik, ini saya contohkan satu saja contoh SPT massa ya. Satu contoh SPT massa. Nah, isinya nanti SPT-nya itu seperti ini. Surat pemberitahuan massa untuk pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 ya. Nanti modelnya seperti ini anak-anak. Ya. Jadi nanti Anda mengisi seperti ini. Nah, ini diisi. Oke. Jadi modelnya ini ya. Nah, nanti sebenarnya untuk SPT massa itu jenisnya bukan hanya ini ya, masih banyak ya SPT massa. Untuk SPT PPN nanti modelnya beda lagi ya. Saya tadi kayaknya sudah download SPT massa PPN. Nah, ini untuk SPT massa yang PPN. Nah, ini formulir 1111 modelnya seperti ini anak-anak. Nah, oke, paham? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, paham. Nah, untuk pengisian SPT ini di zaman sekarang bisa dilakukan secara online ya. Kalau zaman dulu itu untuk mengisi surat pemberitahuan ini Anda harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk mengambil formulir SPT ini dalam bentuk kertas ya, dalam bentuk kertas. Oke. Jadi nanti dalam bentuk kertas terus diisi ya. Tapi sekarang itu kita bisa melakukan pengisian SPT secara online atau menggunakan aplikasi. Jadi Dirjen Pajak itu membuat aplikasi yang digunakan untuk mengisi surat pemberitahuan baik massa maupun tahunan ya. Kebetulan di awareness itu untuk jurusan KBIPA itu jurusan yang belajar tentang pajak, itu diajari juga ini untuk mengisi SPT tadi dengan menggunakan bantuan aplikasi ya.
Jadi aplikasinya nanti seperti ini. Ya, nanti aplikasinya seperti ini, kita masuk ke sini ya. Kemudian setelah kita masuk ke sini, nanti tinggal mengisi saja. Ya, ini aplikasinya. Untuk SPT masa penghasilan 21 atau 26 ya. Jadi kita tinggal ngeklik terus memasukkan angka-angka, terus tinggal di print gitu aja. Ya. Dari sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Oh, ada yang join. Belum, Pak. Oke. Nah, setelah saya menjelaskan contoh pajak yang harus dilaporkan bulanan ya dengan menggunakan SPT masa, dan saya juga sudah menunjukkan contoh dari formulir SPT-nya. Sekarang untuk SPT tahunan, contohnya apa Pak? Contohnya itu adalah BPH pasal 21 ya. BPH pasal 21 itu juga dilaporkan tahunan nanti. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, yang sudah saya jelaskan di depan bahwa PPH pasal 21 itu dilaporkan nanti 2 kali, bulanan dan tahunan. Kemudian PPH badan ya, itu dilaporkan tahunan, bukan bulanan, tahunan, seperti itu. Ya. Saya ulang, SPT itu surat pemberitahuan pajak ya, yang menjelaskan tentang hitung-hitungan pajak, kemudian pembayaran pajak, kemudian penghasilan-penghasilan yang kita terima, dan harta dan kewajiban kita itu dilaporkan di dalam SPT. Nah, SPT itu ada 2, masa dan tahunan, seperti itu. Oke. Nah, penjelasan tentang seputar SPT itu dibahas secara detail di Undang-Undang KUP mulai pasal 3 sampai pasal 8. Isinya ini SPT tok. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, untuk detailnya, nah ini surat pemberitahuan. Pokoknya isinya ini surat pemberitahuan SPT ya. Nah, untuk detailnya pasal per pasal itu nanti akan saya jelaskan kalau Anda sudah paham tentang perpajakan secara detail ya. Karena kalau saya bahas di sini pasti Anda tidak paham ya, karena masih tahap awal. Dan yang kedua, kalau dijelaskan pasal per pasal, karena jumlah pasalnya itu banyak, waktunya tidak mencukupi. Jadi fokus kita sekarang adalah dasar-dasarnya dulu. Oke, paham dari sini anak-anak? Oke, sip. Kemudian SPT. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami tentang surat pemberitahuan setelah kita tahu jenis-jenisnya ya. Yang pertama, wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani. Jika nanti ya SPT yang Anda serahkan ke kantor pelayanan pajak tidak benar, kemudian kantor pelayanan pajak melakukan pemeriksaan ya, maka nanti akibatnya bisa berabe ya. Nanti akan dikeluarkan sanksi oleh pihak pajak. Jadi SPT itu harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani. Itu hal pertama yang harus Anda pahami tentang surat pemberitahuan. Kemudian yang kedua, SPT harus disampaikan tepat waktu. Ya, jika tidak disampaikan tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Ya, diingat-ingat, sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyerahan SPT tersebut. Ya. Nah, batas waktunya
itu dijelaskan di pasal 3 ayat 3. Nah, kita lihat pasal 3 ayat 3. Nih, pasal 3 ayat 3. Nih, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Misalnya masa pajak Januari, berarti penyampaian SPT masa pajak bulan Januari maksimal tanggal 20 bulan Februari. Paham maksud saya? Ya, paham, Pak. Oke. Kalau SPT masa untuk bulan April berarti tanggal terakhir penyampaiannya tanggal berapa? April. Halo. Boleh diulang, Pak, pertanyaannya, Pak? Kalau masa pajak bulan April, maka pelaporan SPT masa untuk bulan April tersebut itu tanggal berapa terakhirnya? Tanggal 20 Mei nggak sih, Pak? Tanggal 20 Mei, benar. Pokoknya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, untuk surat pemberitahuan tahunan itu 3 bulan ya setelah akhir masa pajak atau akhir tahun pajak ya. Untuk surat tahunan pajak penghasilan PPh badan atau wajib pajak badan itu 4 bulan ya. Seperti itu. Kemudian sanksi yang akan dikenakan ya jika kita terlambat. Kalau kita terlambat menyerahkan atau melaporkan SPT masa PPN ya, itu dikenakan denda 500.000. Untuk SPT masa lainnya selain PPN ya, itu 100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan itu 1 juta. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi itu 100.000 ya. Nah, Pak, kok di situ ada SPT masa PPN, SPT masa lainnya, tahunan, PPh badan, kok ada PPh orang pribadi itu maksudnya apa? Nah, itu nanti saya jelaskan ketika saya menjelaskan pajak penghasilan ya. Nah, yang kita fokuskan di sini itu adalah SPT dulu. Yang penting Anda tahu SPT itu apa, terus jenis-jenis SPT apa, terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT itu apa. Ya, fokus kita ke situ dulu anak-anak ya. Jangan sampai melebar-lebar dulu. Karena takutnya nanti malah bingung ya. Kemudian intinya SPT harus disampaikan tepat waktu. Jika tidak, kena denda. Intinya seperti itu. Terus yang ketiga, SPT itu bisa dibetulkan atas inisiatif sendiri. Misalnya SPT bulan April sudah kita masukkan tanggal 11 Mei. Berarti masih belum terlambat. Sudah kita masukkan bulan Aprilnya. Terus tiba-tiba kita ingat, oh iya ya, masih ada penghasilan yang belum saya masukkan ke dalam SPT tersebut. Nah, kita bisa membetulkan SPT untuk bulan April tersebut walaupun sudah kita serahkan ke kantor pelayanan pajak. Seperti itu. Paham? Ya, Pak. Oke. Dan SPT dapat dilaporkan secara online. Ya, tadi sudah saya singgung. Ini beberapa hal yang harus Anda pahami tentang SPT ya. Nah, untuk detailnya Anda bisa baca sendiri di Undang-Undang KUP mulai pasal 3 sampai pasal 8 titik ya. Karena kalau saya detailkan pasal per pasal nanti tambah bingung plus waktunya nggak nututi. Oke, paham anak-anak dari sini? Paham. Oke. Kemudian di Undang-Undang KUP
mulai pasal 9 sampai pasal 11 ini tidak berhubungan dengan KUP ya, tapi berhubungan dengan pembayaran pajak. Pembayaran pajak. Nah, di sini kewajiban lain dari seorang wajib pajak adalah melakukan pembayaran pajak ke bank persepsi. Jadi urut-urutannya ya, kewajiban dari wajib pajak itu urut-urutannya menghitung dulu, kemudian membayar, baru kemudian terakhir melaporkan. Ya, seperti itu. Nah, saya mengikuti sistematika yang ada di sini, yang ada di undang-undang ini. Nah, yang di undang-undang ini, pasal-pasal awal ini berhubungan dengan pelaporan, sehingga ya mau tidak mau yang saya jelaskan dulu pelaporan pajak ya dengan menggunakan SPT. Paham ya? Jadi urut-urutan kewajiban perpajakan itu satu menghitung. Terus setelah menghitung bayar dulu. Setelah bayar baru melaporkan gitu loh ya. Nah, karena sistematika yang ada di sini itu pelaporannya dulu yang dibahas ya mau enggak mau saya jelaskan dulu tentang pelaporan ya. Seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pembayaran pajak. Jadi, kewajiban seorang wajib pajak itu adalah melakukan kewajiban lainnya adalah melakukan pembayaran pajak ke bank persepsi ya. Bank persepsi itu apa, Pak? Bank persepsi itu adalah bank umum ya, kayak BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri, itu adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran pajak. Ya, untuk menerima setoran pajak. Jadi tidak semua bank umum ya itu bisa dikategorikan sebagai bank persepsi. Bank umum tersebut harus ditunjuk dulu oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran pajak. Nah, bank-bank yang sudah ditunjuk untuk menerima setoran pajak itulah yang disebut dengan bank persepsi. Oke, paham anak-anak? Oke. Nah, sip. Nah, kemudian sarana yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak itu adalah SSP, ya, surat setoran pajak, ya, SSP, surat setoran pajak. Nanti saya contohkan ya. Saya lupa tadi tidak download ya, karena kalau hari Senin, Selasa, sama Kamis itu jadwal saya ngajar di Wenus itu sangat full ya. Kalau Rebo, Jumat, Sabtu itu agak longgar sedikit. Jadi tadi kelupaan untuk mendownload SSP ya. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami lagi tentang pembayaran pajak ya. Jika kita melakukan pembayaran pajak berlebih atau jika terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak itu dapat diminta kembali. Bahasanya itu direstitusi. Jadi diminta kembali itu direstitusi. Atau bisa juga kelebihan pembayaran pajak itu dikompensasikan dengan hutang pajak bulan atau tahun berikutnya. Misalnya bulan Januari ya, pajak yang terhutang 10.000. Tapi kita bayarnya kelebihan 20.000. Kita melakukan pembayaran 20.000. Berarti kita kelebihan 10.000 di bulan Januari. Maka kelebihan di bulan Januari itu bisa kita kompensasikan atau kita gunakan untuk melunasi hutang pajak kita di bulan Februari. Jadi kelebihannya itu tidak kita ambil, tapi digunakan untuk membayar atau melunasi hutang pajak kita di bulan Februari. Itu namanya istilahnya dikompensasikan dengan hutang pajak bulan berikutnya. Titik. Dari sini paham? Oke, cooling down dulu. Yang mau minum silakan ya. Saya pun juga mau minum sebentar.
Oke, yang mau minum silakan dulu minum ya, biar ndak tegang ya, santai dulu, santai dulu. Oke. Oke, saya absensi dulu ya. Sutojo, izin atau sudah gabung? Izin, Pak. Izin. Andreas, Izin. Aristus, Izin. izin. Nisa, Oh, Saidah ya? bacanya Atsaniatunisa. Hadir. Oh, hadir. Kepanjangan apa? Nah, makanya itu saya panggil Nisa saja ya. Enggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Oke. Saidah aja, Pak, biar gampang. Oh, Saida. Oke, baik-baik. Saida. Elisa? Sakit. Oh, sakit. Oke. Koliva? Oh, enggak ada ya? Oh, enggak ada ya. Oh, ada. Ya. Lipada. Matea? Hadir, Pak. Oke. Mulyadi? Izin. Izin. Nugroho? Izin. Ridwan? Hadir. Oh, hadir. Hadir. Oke. Siska? Hadir, Pak. Terakhir? Yohana? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Oke, pembayaran sudah. Untuk pembayaran pajak itu dibahas di pasal 9 sampai pasal 10 Undang-Undang KUP ini. Dan 10. Berarti bab 2 selesai kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang bab 3. Nah, bab 3 pun juga jumlah pasalnya tidak kalah banyak anak-anak ya. Nah, karena pasalnya banyak ya, tidak mungkin saya bahas pasal demi pasal ya. Maksudnya pasal demi pasal itu saya jelentrehkan secara detail pasal 12 itu gimana, pasal 13 gimana. Karena pasal 12 isinya masih 3. Pasal 13, nah ini isinya banyak ya. Nanti waktunya nggak nutut. Nah, nanti jangan khawatir, detailnya akan saya bahas lagi ketika Anda sudah memiliki pemahaman yang lumayan cukup di bidang perpajakan. Oke. Bab 3 ini berhubungan dengan penetapan dan ketetapan pajak. Nah, maksudnya apa? Ya. Oke, ini surat setoran pajak itu fungsinya seperti ini. Oh ya, sebentar. SSP, saya jelaskan dulu SSP. SSP adalah bukti pembayaran pajak. Ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pembayaran pajak itu setidaknya ada 3 anak ya. Yang pertama, pembayaran dilakukan sebelum pelaporan pajak. Nah, jelas ya. Jadi bayar pajak itu sebelum kita melaporkan pajak dengan menggunakan SPT tadi. Kemudian yang kedua, pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu. Jika tidak, dikenakan sanksi bunga, ya, sanksi administrasi bunga, yaitu 5%. Nah, batas akhir pembayarannya untuk SPT masa itu 15 hari setelah masa pajak berakhir, 15 hari. Ya. Jadi di perpajakan itu pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya. Tapi jika hitung-hitungan pajak Anda itu Anda akali ya, atau Anda kurangi, ketika dilakukan pemeriksaan pajak ketahuan, maka Anda akan kena sanksi. 1. Ya. Kemudian ketika kita melaporkan pajak kita ya telat atau laporan itu salah, kita kena sanksi, kena denda. Ya, demikian juga
ketika kita telat bayar, kita juga akan kena sanksi seperti itu. Jadi seorang wajib pajak itu menghitung pajaknya harus benar, terus melaporkan pajaknya itu tepat waktu, membayarnya pun juga harus tepat waktu, seperti itu. Itu penjelasan tentang SSB. Nah, sekarang saya akan masuk ke bab 3 ya, ke bab 3 yaitu tentang penetapan dan ketetapan pajak. Nah, penetapan ketetapan pajak dijelaskan di pasal 12 sampai pasal 17E ya. Nah, penetapan pajak ya berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang KUP pasal 12 atau ayat 3 itu menjelaskan bahwa Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah pajak yang terhutang jika berdasarkan bukti-bukti yang ada jumlah pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tadi tidak benar. Jadi logikanya gini, misal LIPA itu ngitung sendiri pajaknya, kemudian pajaknya 1 juta misalnya, kemudian dilaporkan ke kantor pelayanan pajak juga 1 juta. Oke? Nah, kemudian kantor pelayanan pajak memeriksa hitung-hitungan yang dilakukan oleh LIPA. Jika ternyata hitung-hitungan pajaknya tadi itu berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan itu ketahuan bahwa LIPA ngakali, ya seharusnya pajaknya bukan 1 juta tapi 2 juta misalnya. Maka pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berhak untuk menetapkan pajak yang harus dibayar oleh LIPA. Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Iya, paham. Paham, Pak. Paham ya. Jadi punya kewenangan untuk menetapkan. Tentunya penetapan yang dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak berapa pajak yang harus dibayar oleh LIPA tadi nggak ngawur ya. Tentunya berdasarkan bukti-bukti tadi. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan ketetapan itu apa, Pak? Ketetapan itu adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak lebih bayar kepada wajib pajak. Jadi ketetapan pajak itu adalah sebuah surat ya, sebuah surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, di mana ketetapan pajak itu ya itu meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Ya. Nah, di mana masing-masing surat ketetapan ini punya fungsi dan peranannya masing-masing. Ya. Seperti itu. Jadi ya memang agak sedikit jelimet ya menjelaskannya. Jadi ketetapan pajak itu adalah surat ya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana surat itu terdiri dari SKPKB, terus SKPKBT, SKPN, dan SKPLB, di mana masing-masing surat tadi, di mana masing-masing surat ketetapan tadi itu punya fungsi dan peranan sendiri-sendiri. Oke, dari sini kira-kira bingung nggak? Halo? Tidak, Pak. Paham. Paham ya? Oke. Itu penjelasan tentang bab 3. Jadi bab 3 itu bunyinya penetapan dan ketetapan pajak ya. Itu mulai
bab 12 pasal 12 sampai pasal 17E itu berhubungan dengan penetapan dan ketetapan pajak. Kalau ketetapan pajak itu adalah kewenangan dari Dirjen Pajak untuk menentukan atau menetapkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kalau ketetapan pajak itu adalah surat, ya, surat yang dikeluarkan oleh kantor Dirjen Pajak yang isinya atau yang terdiri dari seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, seperti itu. Di mana masing-masing surat itu punya peranan sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, di samping surat ketetapan pajak, nanti ada lagi surat tagihan pajak. Nah, itu loh ya. Jadi apa ya? Belajar pajak itu memang ya ngeri-ngeri sedap gitulah, ya. Ngeri-ngeri sedap seperti itu. Ya, jadi di pajak itu banyak sekali definisi-definisi atau pengertian-pengertian yang wajib Anda ketahui ya. SPT, terus SKP, ada lagi STP, nah, ya, ada SSP. Bingung nggak dengan penjelasan-penjelasan saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi, oke, saya refresh dulu. Karena ini adalah surat-surat utama ya, surat-surat utama. Nanti ketika Anda belajar pajak tingkat lanjutan, pasti nanti Anda akan berhubungan dengan dokumen-dokumen atau surat-surat ini. Ya, jadi saya refresh biar Anda paham ya. Jadi di pajak itu ada beberapa jenis surat ya. Di pajak ada beberapa jenis surat. 1. SSP. Ya. Ini adalah surat yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan pembayaran pajak. Gampangannya seperti itu. Surat bukti pembayaran pajak ya. Kepanjangannya surat setoran pajak. Ya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya SPT. Yang nomor 2 SPT. Kepanjangannya surat tagihan pajak, surat pemberitahuan ya. Surat yang digunakan untuk melaporkan pajak. Yang ketiga itu adalah SKP, surat ketetapan pajak yang terdiri dari 4 jenis surat tadi. Ya. Kemudian yang keempat adalah STP, loh ya kan. Ada SPT, ada STP. STP surat tagihan pajak. Ya, surat tagihan pajak. Seperti itu. Oke, dicerna dulu. Jika ada pertanyaan silakan ya. Sambil mungkin makan snack atau minum gitu. Oke, mungkin Khalifah ingin tanya atau mungkin Yohana atau mungkin Siska? Oke. Belum ya. Oke, baik. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan nih, Pak. Kayak misalnya ketika
ketika kita membuat apa tadi kayak dibetulkan ulang itu, nah kayak gitu ada tempat untuk konsultasi nggak ya Pak? Tempat kita untuk konsultasi. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya konsultan pajak sendiri, maka tempat bagi kita untuk konsultasi ya ke konsultan pajak. Jadi konsultan pajak itu adalah orang yang ahli pajak yang akan mendampingi kita di dalam menghitung pajak, melaporkan pajak, dan lain-lain. Kalau misalnya ada kesalahan, maka kita bisa curhat, gampangannya seperti itu, curhat kepada konsultan pajak kita. Tapi kalau misalnya kita tidak punya kantor konsultan pajak, maka kita bisa curhat ke bagian AO, account representatif. Account representatif itu adalah petugas pajak yang akan membantu kita, yang akan menjelaskan kita tentang banyak hal ya, tentang pembayaran, tentang penghitungan, tentang pelaporan. Jadi di kantor pelayanan pajak itu ada yang namanya AR, account representatif. Nah, account representatif itu adalah pihak yang memang disediakan oleh kantor pelayanan pajak untuk membantu kita tentang kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ya, seperti itu, Lipa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Nggak ada ya? Oke, nah saya lanjutkan STP. STP itu dibahas di pasal 14-nya. Ya, dibahas di pasal 14 ini. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak. Nah, surat tagihan pajak itu akan dikeluarkan ya oleh Dirjen Pajak atau oleh kantor pajak jika A sampai H ini terjadi. Ya. Misalnya pajak penghasilan pada tahun ini tidak dibayar ya atau dibayar tapi kurang, maka akan diterbitkan surat tagihan pajak. Bayar, pajakmu kurang bayar sehingga sisanya harus kamu bayar ya. Nah, Direktorat Jenderal Pajak ya itu akan mengeluarkan surat tagihan pajak seperti itu. Ya, banyak penyebab dari dikeluarkannya surat tagihan pajak. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Misalnya Lipa di laporan di SPT-nya itu ada salah hitung. Ya, sorry. Lipa sudah menghitung pajak, sudah melaporkan pajak dengan menggunakan SPT tepat waktu. Tapi setelah diteliti oleh petugas pajak, ternyata di dalam SPT itu ada salah hitung-hitungan, salah perkalian, salah menjumlahkan, atau salah mengurangkan. Sehingga pajaknya yang seharusnya itu 1 juta, tapi di SPT-nya karena ada salah hitung, cuma disebutkan 700.000, sehingga kekurangannya yang 300 itu ditagih oleh pihak pajak dengan menerbitkan surat tagihan pajak. Seperti itu. Paham? Penjelasan saya dapat dimengerti? Paham, Pak. Oke. Itu ada di pasal 14 ya. Surat dikeluarkan tidak atau kurang dibayarkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang SKP tadi ya, surat ketetapan pajak ya. Jadi STP itu surat tagihan pajak akan dikeluarkan jika ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kantor pajak untuk menagih, maka dibuatlah surat tagihan pajak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan SKP. Sekarang saya akan mendetailkan SKP. SKP tadi penjelasannya adalah surat yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang isi dari SKP, yang jenis-jenis dari SKP itu ada 4.
surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Maksudnya apa? Surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan yang menentukan atau yang menyebutkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Jadi surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah petugas Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan pemeriksaan. Ya, jadi pemerintah itu memberikan kebebasan ya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, untuk melakukan pembayaran dan untuk melakukan pelaporan. Nah, untuk mengontrol ya, untuk menegakkan undang-undang pajak ya, untuk mengontrol kepatuhan dari wajib pajak, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau melakukan yang namanya ini. Nanti kita bahas di sini. Penyidikan ya, melakukan penyidikan atau melakukan pemeriksaan. Nih, penyidikan. Ya, seperti itu. Nah, jika dari hasil penyidikan tersebut ternyata jumlah pokok pajak itu jumlah utang pajaknya ya, itu ternyata lebih rendah gitu loh. Ya, lebih rendah. Ya. Kemudian jumlah kredit pajak. Nah, ini nanti saya jelaskan kredit pajak, jangan dipahami jangan dihiraukan dulu untuk kredit pajak ya. Kemudian jumlah pokok pajaknya itu ternyata lebih rendah dari yang seharusnya ya. Maka nanti petugas pajak itu akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kamu kurang bayar. Loh, kok bisa, Pak? Ya, saya sudah melakukan pemeriksaan dan saya menemukan bukti-bukti ya, menemukan bukti-bukti bahwa jumlah hutang pajak atau jumlah pokok pajak Anda itu lebih rendah daripada yang seharusnya yang sudah saya hitung tadi. Maka Anda harus membayar kekurangannya. Kurang bayar maksudnya. Kira-kira paham ya logikanya ya? Iya, Pak. Yang lainnya, Saidah, paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian Matea, paham? Tuh. Ridwan. Halo Ridwan. Halo Pak. Oke, paham Ridwan? Atau ada yang mau ditanyakan Ridwan? Paham Pak sementara. Oh, paham ya. So far so good ya? Iya Pak. So far so good, oke. Jadi intinya gini, LIPA sudah menghitung pajak, sudah melaporkan pajak. Kemudian diperiksa, ternyata pajaknya kurang, gitu loh gampangannya. Kemudian kantor pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung lagi, ternyata masih kurang bayar lagi. Maksudnya sudah dihitung di SKPKB, ternyata setelah diteliti lagi masih kurang bayar lagi gitu loh. Ya, maka diterbitkanlah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, seperti itu. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ya, seperti itu. Ya. Oke.
Kalau SKPN itu adalah surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat yang dikeluarkan oleh kantor pajak ya setelah melakukan pemeriksaan bahwa memang benar utang pajaknya wajib pajak itu sama dengan kredit pajak. Jadi kredit pajak itu gini, kredit pajak itu pengurang pajak, ya pengurang pajak. Ya ini yang karena kalian belum paham sehingga menjelaskannya itu agak susah. Jadi nanti itu ada yang namanya utang pajak, ada yang namanya kredit pajak. Nah, kalau kantor pelayanan pajak tadi itu setelah melakukan pemeriksaan ternyata utang pajaknya sama kredit pajaknya sama, maka akan dikeluarkan SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Maksudnya wajib pajak tidak terutang pajak karena pajaknya dan kreditnya sama sehingga hasilnya nol. Dengan kata lain, wajib pajak tersebut tidak memiliki hutang pajak. Maka untuk memberitahukan bahwa memang wajib pajak itu tidak terutang pajak, maka diterbitkanlah SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nah, ini surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan, ternyata memang benar wajib pajak itu kelebihan membayar pajak. Makanya seperti itu. Maka atas hasil pemeriksaan tersebut, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, seperti itu. Nah, kelebihan bayarnya itu nanti ada dua kemungkinan, direstitusi atau dikompensasikan dengan hutang pajak berikutnya. Oke, paham? Ada contoh nggak Pak kredit pajak Pak? Kredit pajak itu misalnya kredit pajak PPh pasal 21, kredit pajak PPh pasal 22, kredit pajak PPh pasal 23, kredit pajak PPh pasal 25. Nah, karena kita belum masuk ke pajak penghasilan. Oke lah, saya contohkan yang simpel ya, Contohnya seperti ini. Saya pakai contoh gini, LIPA itu wajib pajak ya. Nih, paham ya? Nah, LIPA itu punya penghasilan dua sumber ya. LIPA punya penghasilan dari dua sumber. Oke. Yang pertama bekerja sebagai pegawai bank. Oke. Kemudian LIPA punya usaha salon. Paham nggak dari sini? Lanjutkan dulu Pak. Oke, sip. Nah, anggap saja LIPA itu bekerja di bank itu dapat gaji 7 juta. Sedangkan usahanya itu anggap saja tahun ini atau bulan ini punya keuntungan ya. Yang dikenakan itu keuntungan dari usaha salon ya. Keuntungan. Okay. Net profit ya Pak? Yes, profit. Yang dikenakan pajak itu profitnya. Yang net ya Pak? Net profit berarti? Iya, net. Ya, yang net. Bukan gross ya, yang net. Oke. Anggap saja ya wes 5 juta, Ciru lupa mau. Oke, sorry. Maka total penghasilan LIPA yang dikenakan pajak, total penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah sebesar 12 juta.
Paham? Lanjut, Pak. Oke, good. Nah, ternyata gaji yang diperoleh oleh LIPA dari bekerja di bank yang 7 juta, itu oleh kantornya sudah dipotong pajak untuk diserahkan ke kas negara. Anggap saja 100. Oke, jadi penghasilan LIPA dari bekerja di bank itu sama pihak bank sudah dipotong pajak PPh pasal 21 namanya. PPh 21, ya, pajak atas gajinya LIPA sebagai pegawai bank tadi, yaitu 100.000 dan sudah disetorkan ke kas negara. Nah, pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan, oleh bank di mana LIPA bekerja, inilah yang disebut dengan kredit pajak. Oke, kita lanjutkan yang ini. Ya, yang dikenakan pajak adalah total penghasilannya. Anggap saja pajaknya setelah dihitung, ya, utang pajaknya setelah dihitung, utang pajak itu adalah dari 12 juta itu misalnya 450.000. Ya, anggap saja seperti itu hitung-hitungannya. Nah, dari utang pajak seperti ini, ya, utang pajak yang 450, tapi sudah dipotong oleh pihak bank atas penghasilannya LIPA yang 7.100.000, maka jumlah uang yang harus disetorkan ke LIPA itu bukan 450, tapi 450 kita kurangi dengan kredit pajak 100.000. Sehingga kas yang dikeluarkan LIPA itu cuman yang ini saya kurangi dengan ini. Paham ya? Jadi gampangannya dari penghasilan yang 12 juta itu pajaknya 450, tapi wis dipotong pajak 100. Nah, sing motong siapa? Bank. Pihak bank di mana LIPA itu bekerja. Nah, dipotong atas penghasilan yang mana? Atas penghasilan yang 7 juta. Sehingga dari 450 sing 100 wis dibayar gitu loh maksudnya. Oh, berarti atas pemotongan 100.000 PPh 21 itu bank tempat LIPA kerja harus ngeluarin bukti potong pajak ya, Pak? Iya. Jadi waktu pas dibayarin, bayar 350 plus ngasihin bukti potong pajak itu. Oh iya, harus seperti itu. Karena kalau misalnya nanti katakanlah LIPA berbohong, ya, Pak, saya sudah dipotong pajak, mana buktimu? Mana buktimu bahwa kamu sudah dipotong pajak? Pasti nanti pihak bank akan memberikan bukti pemotongan pajak. Ya. Oh, berarti gini, Pak. Kalau misalkan Saida ada belanja barang nih di Informa, kemudian sama Informa Saida di email apa itu namanya faktur pajaknya, berarti ini masuk ke kredit pajak ya, Pak? Yes. Tapi ini namanya nanti ada PPN masukan, PPN keluaran. Nah, PPN masukan itu sama seperti kredit pajak, ya. Kasusmu tadi itu, Saida, itu berhubungan dengan PPN. Kalau di PPN itu ada yang namanya PPN keluaran, ada yang namanya PPN masukan. Nah, PPN masukan ini sama seperti kredit pajak. Jadi nanti PPN keluarannya itu misalnya 700. Terus PPN masukannya 500. Maka yang dibayarkan ke kas negara dibayarkan misalnya. Dibayarkan ke kas negara itu cuma 200. Ini tak kurangi ini. Jadi fungsinya PPN masukan ini mirip seperti kredit pajak, pintar. Tapi namanya bukan kredit pajak ya, tapi PPN masukan. Seperti itu, Saida. Jadi benar logikanya itu PPN masukan itu sama seperti kredit pajak, pengurang, seperti itu. Pak, berarti kalau misalkan misal contoh kayak kasusnya LIPA tadi, berarti sebetulnya kalau misalnya bank itu belum ngasih bukti potong ke LIPA, berarti LIPA berhak minta dong, Pak ya? Iya. Pak, misal nih, ini tanya ya, Pak.
ngomong tentang PPN. Pada saat kita ini pemberi jasa, kemudian kita membuat surat tagihan. Nah, pajak dibayarkan oleh klien kita. Nah, apakah kita bisa minta bukti potong pajaknya ke mereka? Oh, gini ya, kalau misalnya kamu sebagai pihak pemberi jasa, ya, kemudian kamu kan yang motong pajak, ya kan? Maka nanti yang pengennya kita yang dapat net gitu, Pak. Enggak, gini, kamu memberikan jasa, memberikan jasa. Jasanya itu misalnya 1 juta. Oke? Kemudian PPN 10% kan? Berarti 100.000 kan? Maka nanti jumlah uang yang kamu tagihkan itu 1.100.000, di mana yang membuat bukti pemotongan PPN itu adalah kamu, bukan yang membayar tadi. Namanya faktur pajak keluaran. Pernah dengar? Belum. Jadi yang membuat bukti pemungutan PPN itu adalah kamu. Yang kamu tagihkan ke sana itu bukan hanya 1 juta, tapi 1.100.000, Saida. Nah, ini yang kamu tagihkan ke sana. Yang 1 juta itu uangmu, yang 100.000 itu adalah uangnya negara yang nantinya harus kamu laporkan tiap bulan. Pak pajak, saya dalam 1 bulan ini telah memberikan jasa sekian juta, ya. Terus saya sudah memotong PPN keluaran sekian dan sudah saya setorkan ke kas negara. Jadi kamu nanti harus menyetorkan PPN yang kamu pungut. Jadi sebenarnya yang memungut PPN itulah yang mengeluarkan bukti pemotongan PPN ini, bukan yang membayar, gitu loh. Oke, Pak. Ya, paham ya? Iya, Pak. Sip. Paham. Yang lainnya? Paham, Pak. Oke. Itu yang disebut kredit pajak ya. Jadi kredit pajak itu gimana ya? Karena kamu masih belum paham ya. Kredit pajak itu nanti ada kredit pajak PPh 21, kredit pajak PPh 22, kredit pajak PPh 23, kredit pajak PPh 24, kredit PPh 25. Itu sebagai pengurangnya. Ya, seperti itu. Oke, anak-anak, untuk surat-surat ini paham ya? Khalifah, paham? Ya, Pak. Oke. Paham. Yang dipahami Khalifah mungkin ditambahi 1 surat cinta ya, Khalifah ya. Halo? Oke, yang lainnya tinggal yang ini, yang belum ini. Pasal 12 sampai pasal 17E sudah ya. Kemudian ini tentang penagihan pajak ya. Penagihan pajak itu dibahas di bab 4 yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasal, di mana di dalam 7 pasal ini berhubungan dengan penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu apa, Pak? Penagihan pajak itu adalah hak negara ya untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang nggak mau bayar, yang mau bayar tetapi kurang ya. Nah, sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk menagihkan pajak bisa mengeluarkan surat tagihan pajak, bisa mengeluarkan SKPKB, bisa mengeluarkan SKBKBT dan surat-surat yang lain. Jadi penagihan pajak itu berhubungan dengan aktivitas negara untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena wajib pajak nggak mau bayar, 1. Kemudian wajib pajak bayar tapi kurang. Nah, sarana untuk menagihkan itu yaitu
Dirjen Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, paham? Dan itu dibahas di pasal 18 sampai pasal 24. Nih. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Belum, Pak. Oke.